Pak Datuk, Pak. Bapak kan sebagai ketua kan di sini, Pak. Ya, betul. Jadi kan ada persoalan antara pekerjaan dengan anak nagari di sini. Apa persoalan sebenarnya itu, Pak? Persoalannya di sini ada dengan adanya kegiatan bongkar muat tanah timbun untuk pelabuhan Rokot, Bandara Rokot ya, yang diborong oleh PT Cipta Batu Alam Sejahtera dari PT Adikarya, dari BUMN katakanlah begitu. Nah, dalam pelaksanaannya mereka termasuk kepala pelabuhan mengabaikan terutama sekali buruhnya sendiri. Yang kedua, assalamualaikum tanda masuk kegiatan di dalam Nagari Bungus pada kami di Kerapatan juga tidak ada. Nah, ini sangat miris sekali. Kami sangat tersinggung dari Kerapatan karena selama ini Pelabuhan Samudra Bungus ini siapapun yang jadi kepalanya tetap berkoordinasi dan komunikasi dengan kami. Siapapun, kecuali yang sekarang ini yang namanya Pak Soma, baru kemarin saya ketemu sebenarnya dua tahun di sini. Nah, jadi kadang-kadang pegawai di sini Pak pindah tugas, sedangkan beliau saja pernah di sini masuk jadi kepala pelabuhan di sini masih bertatap muka dengan kami Kerapatan Adat Nagari Bungus. Ini yang anehnya sekarang, termasuk mengabaikan dan katakanlah memandang sebelah mata anak keponakan kami. Nenek mama juga diabaikan begitu. Dan untuk itu kami pada hal ini kami menuntut hak-hak buruh, katakanlah itu hak-hak nagari sebagai yang berada di hukum adat nagari. Kalau Nagari Bungus dari dulu ada hukum adat. Sebelum Indonesia ada hukum adat itu, Pak. Di zaman penjajahan pun hukum adat berlaku, Pak. Apalagi sebelumnya itu. Kalawik Pak Babungo Karang ke dari Babungo Ampiang ke Buki Babungo Kayu. Artinya apa? Ke laut itu ada bunga karangnya untuk adat. Ke darat ada bunga pasirnya. Kalau ke gunung ada bunga kayunya. Kalau ada begitu adat kami. Dan keponakan sekarang sampai sekarang adat kami masih kental dengan adat-adat yang lama, belum terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Dan kebetulan terbukti-buktikan oleh anak keponakan kami masih patuh kepada kami. Artinya anak keponakan barajo ke mama, mama barajo kanang bana bani sendirinya. Itu sampai. Tapi ada tadi persoalan sedikit, Pak. Nampaknya agak alot juga persoalan mengenai tanah timbun untuk pelabuhan Rokot itu, Pak. Tapi kan katanya kan istilahnya pihak dari Kopal mengalami kerugian ya, yang cukup besar berdasarkan karena peraturan pemerintah nomor 85. Gimana tuh caranya itu, Pak? Ya. Kalau bagi kami, sebenarnya kami dari awal sudah tidak punya persoalan dengan pihak Puskopal sebenarnya. Yang pertama kali kami punya persoalan dengan pihak kepala pelabuhan, menyewakan pelabuhan tanpa adanya koordinasi, komunikasi dengan lingkungan. Nah, untuk itu dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai buruh. Nah, tadi kebetulan di rapat tadi ada pengakuan dari Pak Puskopal bahwasanya perusahaan yang mensup dari PT Adikarya, katakanlah dari BUMN ini namanya PT Cipta Batu Alam Sejahtera, disubkan lagi rupanya. Oke, Puskopal itu pengakuan dari Pak Mayor Ismon tadi ya. Nah, itu
Jadi kami tidak berpatok dengan itu. Kami yang jelas hak-hak anak keponakan kami sebagai buruh, dan begitu juga adat dalam negari harus mereka patuhi. Dan kami tidak menuntut nominal minimal, kami bukan begitu. Bukan minta menuntut nominal. Yang penting ada koordinasi komunikasi. Nah, sampai saat ini anak keponakan kami dilecehkan, Pak. Dianggap apa atau dianggap manusia apa tidak, kami tidak tahu lah. Pokoknya tak ada sangkut pautnya dengan apa kegiatan di dalam. Sebenarnya mereka itu bukan hanya khusus bongkar muat ikan, tetapi setiap kegiatan bongkar muat namanya buruhnya mereka. Tentu tak mungkinlah orang lain yang bekerja, Pak. Nah, sekarang dibawakan orang lain dan mengabaikan hak-hak mereka. Demikian, Pak. Jadi selama ini tidak ada kontribusi untuk nagari, baik untuk anak kemenakan maupun untuk nagari lah khususnya. Sampai saat ini, Pak, alhamdulillah 1% pun kami tidak diberi peluang untuk dan tidak mengeluarkan mereka kontribusi atau hak buruh kami, Pak. Sedangkan yang hidup di sini 78 keluarga, Pak. 78 keluarga dalam artian kali 3 saja sudah lebih 250 orang rata-rata. Nah, itu yang kebetulan di saat pandemi pula dikecewakan anak keponakan kami. Untung mereka masih hidup, Pak. Harapan ke depannya apa nih, Pak? Maksudnya istilahnya buat pelabuhan maupun buat kerjasama ke depannya. Kedepannya kepada pihak pelabuhan kembalilah kepada aturan yang berlaku, kembalilah kepada adat yang dahulu yang selama ini diabaikan oleh Pak Soma yang sekarang. Pertama, hak buruh tolong mereka perjuangkan, karena punya pelabuhan itu adalah kepala pelabuhan. Nah, itu harapan kita, dan semua hak-hak dari buruh dapat direalisasikan kepada mereka untuk hidup, termasuk kontribusi untuk nagari, katakanlah uang adat nagari, mereka harus mengeluarkan. Dan pertama sekali di samping uang adat haruslah sebagai assalamualaikum atau melaporlah kepada nagari kalau memang, atau memberitahukan kepada nagari kalau memang ini kita mengadakan melakukan sebuah kegiatan. Sebab terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan pasti kembalinya kepada Nenek Mama. Pada saat itu Nenek Mama tidak diberitahu. Nah, sekarang buktinya kami juga, anak keponakan kami juga bisa mengadu kami, tidak kami tanggapi apa. Jadinya kan gitu. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, karena mendengarnya, melihat dan agak miris dengan keadaan anak keponakan, ya kita langsung menanggapinya dan kita selesaikan sesegera mungkin. Andai kata di sini tidak selesai, kami akan tuntut kemanapun titik-titik terakhirnya. Andaikan di Sumatera Barat tidak bisa kami melakukan penuntutan, kami akan lanjutkan sampai ke pusat. Karena di Indonesia ini, Pak, katanya tidak ada yang kebal hukum. Kami ingin tahu hukum itu, adakah hak ini bisa kita tuntut sampai ke pusat bahwa hukum ini ada, ya kami akan membuktikan itu, Pak. Nah, kalau andai kata ada pada persoalan ini ada solusi terbaik dari pihak pelabuhan, termasuk pihak perusahaan, alangkah baiknya kita duduk bersama. Tetapi kalau kita tegakkan ego, melindas sekelompok orang, melindas hak-hak orang lain, kami akan perjuangkan, Pak. Terus ini kami sudah berikan kepada dengan pengacara ini, Pak, semacam surat kuasa kepada mereka, dan kami serahkan kepada Pak Usmadri, Sarjana Hukum, Pak Safi'i Rahmat Safi'i. Kami sudah serahkan Rahmat Safi'i, Sarjana Hukum. Kami sudah buat surat kuasa kepada mereka untuk selanjutnya. Tak mungkin pula dalam ini Mama berjalan kemana-mana. Kami serahkan kepada
kepada mereka-mereka ini, dan kebetulan mereka ini adalah anak keponakan kami juga. Kami tidak akan mencari pengacara dari luar, Pak. Langsung anak keponakan kami. Oke. Ya.